النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هللويا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول
فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله بفرحنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas lagi ini ngerti. Yuk. Ini kene. Ini ta iso. Mak ketutupan iki ana sikilean tendone iki. Sembilan. Dua nasi. Hitam tandanya. Ya itu. Ya. Masih kunci kan? Kena ya pas kene gitu nih. Kan pas ini kan ya stand ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang penuh berkah ini kita semua dapat berkumpul.
dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Tak lupa pula sholawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang telah menunjukkan kita dari jalan gelap menuju jalan yang terang, yakni Adinul Islam. Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Ghaffar, yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Nurul Jamiah Bapak Krisdayanto, yang kami hormati Ketua Remaja Masjid, yang kami hormati Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan segenap para tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya, atas nama Panitia Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian hadirin yang sudah memenuhi undangan kami untuk mendengarkan ceramah agama dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dimulainya acara, kami akan bacakan susunan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, santunan anak yatim. Keempat, sambutan. Kelima, maulidul hasanah. 6, doa. 7, penutup. Hadirin sekalian yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, mari kita dengarkan dengan seksama bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudari Rika. Kepada Saudari Rika, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Rika. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi bermanfaat bagi yang membacanya dan bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin. Acara selanjutnya santunan. Untuk yang saya sebutkan maju ke depan: Devan, Aira, Azril, Irgi, Adi Ais, Holilu, Ibar, Wildan, Umi, dan Iman. Itu udah kayak apa? Allah ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
ميسر وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. Hadirin kaum muslimin muslimat yang kami hormati, berikut adalah penyampaian sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Kadiman selaku Lurah Kampung Mandar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingkang kula hormati Bapak Kiai Haji Ustadz Abdul Ghaffar, ingkang kula hormati segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin semua yang tidak dapat saya sebutkan namanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita sehat sehingga panjenengan semua dapat melaksanakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini nanti berjalan lancar dan sesuai dengan yang dicita-citakan oleh panitia maupun masyarakat di sini. Bapak Ibu yang terhormat, mungkin tidak banyak yang kami sampaikan, hanya terkait pemerintahan saja, yang mana di sini ngapunten setelah saya di Kampung Mandar ini ternyata capaian PBB kok kurang dari maksimal. Tolong saya nagih di sini. Ngapunten, ini memang tugas saya. Tolong karena tidak banyak untuk jenengan, mungkin banyak yang dibelikan untuk pulsa atau yang lain-lain. Selain itu masih saya jumpai kalau jalan-jalan itu masih ada jemuran yang kadang ngapunten tidak pantas untuk dilihat karena ada kacamata yang lain itu. Tolong kalau hal itu ya dijemur yang di tempat yang tidak tampak kalau saya lihat. Tolong, karena ini juga musim pancaroba, yaitu musim pergantian dari musim panas ke musim hujan. Biasanya bisa itu menjadikan perubahan di kesehatan kita juga. Tolong nanti jaga kesehatan dan mudah-mudahan kita semua menjadi sehat. Amin. Sebenarnya banyak yang ingin sampaikan, cuma ini tadi ada pesanan karena Pak Kiai banyak tugas, banyak kegiatan, mungkin saya hanya tampil sebentar saja. Sebenarnya banyak yang ingin sampaikan, termasuk hak-hak panjenengan terhadap kelurahan pemerintahan. Misalnya anak sekolah yang tidak bisa sekolah, tolong itu untuk diinformasikan ke kelurahan, nanti akan dicarikan solusinya, termasuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang memiliki rumah tidak layak huni juga itu tolong dilampirkan
diinformasikan ke kelurahan, tapi juga nanti mengetahui Pak RT. Untuk Pak Kiai tolong nanti disampaikan nasihat-nasihat kepada yang hadir di sini, tentu saja yang amat sangat bermanfaat dan bisa menambah ilmu, karena kita semua di sini menunggu nasihat panjenengan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yaitu Maulido Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Gofar. Kepada beliaulah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para kiai, para guru ngaji ingkang kula taati, Bapak Kepala Kelurahan yang saya hormati beserta staf-stafnya, segenap jajaran pengurus takmir masjid yang saya hormati dan remaja masjid, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah, malam ini kita ditakdirkan dapat bersilaturahim, bermuajahah dengan keadaan iman Islam sehat walafiat. Sholawat salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengangkat dan menjunjung tinggi umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minat zulumati ilan nur. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini kita memperingati lahirnya manusia terbaik, manusia pilihan, manusia yang tidak hanya dipuji oleh kita, jin dan malaikat, tetapi dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Allah dawuh, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga dengan memperingati ini kelak kita bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pernah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani
Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia benar-benar cinta kepadaku. Dan siapa yang cinta kepadaku, bersama-sama aku masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat 5 waktu itu wajib hukumnya, jamaah itu sunnah. Maka sunnah Nabi Muhammad yang paling top ranking 1 adalah jamaah sholat 5 waktu. Itu sunnah tertinggi. Maka sholat jamaah itu Bu, paling-paling ya 5 menit lah. Isya 5 menit, subuh 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit. Hanya 25 menit. Waktu yang diberikan kepada kita oleh Allah sehari semalam 24 jam. Ambillah 25 menit untuk menghadap kepada Allah, masih tersisa 23 jam 35 menit. Enggo nang pasar wis, enggo nang pucuke segara wis, enggo bisnis pun, enggo teng kantor pun, masih ada waktu 23 jam 35 menit. Nggih betul? Kapan riko krungu swara adzan? Memang hangatan konco dewek, Kang Sapuan, Kang Andi, jero nggih, Kang Janoto, Kang Osok nggih. Hangatan konco dewek. Tetapi suara yang keluar itu aslinya undangan dari Allah. Diundang bupati nang pendopo kabupaten, undangane jam 09.00 isuk. Lurah sakabupaten jam 7 full nang pendopo. Padahal undangannya jam 09.00, jam 7 kebek gatekaken undangane bupati. Diundang Presiden Jokowi Selasa, Senin adus Mister. Lebih menggatekkan. Kenapa menggatekkan? Undangannya Selasa, Senin adus. Sabun luk siji dintekaken. Sampo sokaken kabeh sak botol. Odol disedot. Ilate mene putih pisan. Oleh ngundang presiden. Nggih mboten? Kapan riko diundang Gusti Allah jam 4 kon jamaah subuh, mestine setengah 4 itu tangi ya wis teko nang masjid wis arane gatekaken undangane Gusti Allah. Diundang bupati jam 10, jam 7 teko. Diundang presiden Selasa, Senin adus. Diundang Gusti Allah jam 4 tangene jam 6. Nika kok mboten gatekaken gitu. Nggih mboten? Insyaallah. Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat, "Wahai Nabi, besok di hari kiamat sampean cara meneliti kalau itu umat sampean gimana?" Karena umat kan miliaran waktu hari kiamat itu. Ada umat Nabi Nuh, ada umat Nabi Sulaiman, ada umat Nabi Ayub. Terus jenengan niteni itu umat sampean gimana? Nabi Muhammad menjawab, umat saya wajahnya bersinar karena sentuhan air wudhu dan sentuhan sujud kepada Allah. Jadi masyoriko nang dunya wajah cemeng tuh. Pokok 5 waktune pateng, benjing wajah diko bersinar. Kula ngomong ngeten iki ngaji teng Sukojati getun. Ngomong ngeten iki, pokok masyoriko wajah cemeng. Kang paling cemeng lurah gitu. Mana lungguh ngarep dewek gitu. Arane Pak Untung niku suka jati. Nah, kan ora are getun kuwi. Masih wajah cemeng pokok 5 waktune pateng, benjing teng akhirat wajahe bersih. Kapan nang donya yang bisa mage? Kapan nang dunia yang bisa dibedakan wong iki padang sembahyang, wong iki hing padang, wong iki males, tidak bisa dibedakan. Kadang-kadang yang tidak pernah sholat wajahnya ganteng, gitu kan? Nang dunia ini gitu. Tapi kapan benjing tengah akhirat,
semua nampak sudah. Orang ini ahli ibadah, tidak ahli ibadah nampak. Enten kang wajahe kelip koyo lintang. Malaikat takon, "Hiro mate sapa, Lek?" Mate Nabi Muhammad malaikat. Wajah hiro koyo lintang, amal hiro parah nang donya bengen. Malaikat, kula pokok mireng swara adzan teng masjid napa niki? Nurul Jamiyah. Nurul Jamiyah begitu dengar suara adzan langsung ambil air wudu. Gatekaken nang undangane Gusti Allah hiro. Mangkane wajah hiro bersinar koyo lintang. Pokok kerungu nang masjid Nurul Jamiyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bang. Kula langsung wudu pun. Gatekaken nang undangane Gusti Allah sih. Mulane sinare koyo lintang. Malaikat lebih heran lagi. Ada yang sinarnya kayak rembulan, lebih cerah. Kamu umatnya siapa? Saya umat Nabi Muhammad, malaikat. Apa amalmu di dunia dulu kok seperti rembulan wajahmu? Malaikat, teng Nurul Jamiyah kerungu sholawat nih kok. Kula langsung wudu. Ingetane adan kesungguhan. Kapan kang koyo lintang, adan baru wudu. Kapan kang koyo ulan, sholawat itu wudu. Assalatu wassalamu alaik. Kula langsung wudu ngono. Masa ngenteni adan lho. Oh, lebih kadang sih. Ya Imam al-Mujahidin, Ya Rasulullah, mirip teng radio Sri Tanjung atau Jambi. Segera sama Muya itu. Mulai dengan Opel garing asing. Kula mireng sholawat niku wudu pun malaikat, masya Allah, lebih gatekaken sih. Nggih mboten? Malaikat lebih heran lagi. Ada yang sinarnya kayak matahari, lebih cerah. Iru mati soko, ulu mati Nabi Muhammad malaikat. Wajahmu sinarnya kayak matahari. Apa amalanmu nak? Malaikat, pokok mireng kiroat ini kau wudu. Hingetane sholawat kesuwen. Pokok mireng kiroat teng masjid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti kapan kiroat niku adzan kurang 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahu juara kiroat tingkat RT benar kan makroto enak suaranya. Peserta ini 5 waktu. Kang loro pilek, kang loro waktu. Juri ini ketemu kula direkan lolos menang. Kula mireng kiroat niku langsung wudu malaikat. Ngenteni adzan boten pun suwen. Ini yang pernah dilakukan oleh ulama besar namanya Syekh Sufyan Tsauri. Syekh Sufyan Tsauri setiap mendengar suara adzan sudah posisi iktikaf di dalam masjid. Qiraat iku melaku, sholat tahiyatul masjid, iktikaf. Setiap mendengar suara adzan, beliaunya sudah mendengar posisinya duduk iktikaf di dalam masjid. Masya Allah. Malaikat lebih heran lagi. Enten maning umat Nabi Muhammad pirang-pirang wajah niku butek. Malaikat heran.
kamu orang umatnya siapa? Saya umat Nabi Muhammad. Malaikat, well. Kalau kamu orang umat Nabi Muhammad, kenapa kamu orang raine celeng? Malaikatnya rodo bisa bahasa Belanda sih. Duh malaikat, dulu di dunia saya tidak pernah tersentuh air wudhu dan tidak pernah sujud kepada Allah. Well. Berarti kamu orang umat yang cengkal, wal tambeng. Masalakakum fi saqar, kenapa kamu diseret ke neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu saya di dunia tidak pernah sholat. Makanya Bu, Pak, sesibuk apapun hidup ini, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Umpama duhur tidak bisa jamaah karena masih di kantor, asar tidak bisa jamaah karena masih sibuk, paling tidak masjid kita sambangilah maghrib, isya dan subuh. Top nih gitu. Gimana? Top nih Bun. Kanjeng Nabi dawuh, man sholal isya fi jama'atin faka'anna man nisfal laili. Sapa kang jamaah salat isya kaya dene salat setengah wengi. Reko yang kira kuat salat setengah wengi. Man sholat subha fi jama'atin faka'anna ma sholat laila kullahu. Sapa kang jamaah salat subuh bagaikan salat satu malam suntuk. Pak, Bu, niru Sayyidina Ali abot. Sayyidina Ali itu menantune Nabi Muhammad. Itu salat malamnya sering dilakukan 1000 rakaat. Sayyidina Ali. Kiat sampai 1000 rakaat. Kapan yang bisa 1000 rakaat? Niru Sayyidina Utsman bin Affan, yo menantu Kanjeng Nabi, yo sahabat, yo pengusaha sukses. Niku Sayyidina Utsman bin Affan, sholat malamnya jarang 1000 rakaat, yang sering dilakukan 1 rakaat saja. Sholat witir 1 rakaat. Usolli sunatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Yang paling sering 1 rakaat itu Utsman bin Affan. Niru Sayyidina Ali abot, niru Sayyidina Utsman bin Affan. Memang sholat malamnya beliau hanya 1 rakaat, tapi surat yang dibaca khatam 30 juz. Milih diri kok. Rekod milih jai gitu kayaknya. Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Ya, 1000 rakaat 30 juz. Tarawih 23 rakaat ping delengi mame. Takut itu gue kalem ngalih gitu gua. Wis kok ngomongi biar riko aja ngimame. Biar riko umur 75. Donga benes aja ngimame wis sering lali riko iku. Iso niki milu mondia si masjid iki lek. Hubungane parang muda sambing imame. Ini milu dia si masjid tiga kan bawa ini mutung imami terapa itu. Riko lalian tahun sore sering luput, marah suntik sarap wis sudah. Insya Allah ilingan saya gitu. Suntik sarap. Ngimami terawih, luput temenan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu shamad. Bek hanggu rizwanallah. Dilingakan pindah surat liya hang kebuledan tambah lali itu pindah surat liya Bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma abad hing keneng kebuledan nang kono. Dia cari lari nom mana buri nang di terminal lagi le hari subuh. Habis hingga duga peti. Munyer nang kono. Akhirnya mak mau paling ngarep dewek ngilingaken.
Lakum dinukum waliyadin. Imamnya salah perunggon. Lakum dinukum walau dolin. Amin maning buru. Amin terawih tabur bukan kolok gitu. Diomongi mar suntik sarap jare. Ya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, pun kapan riko wis ngelakoni sholat, mulai takbir, Allahu Akbar, panjenengan kudu yakin kalau sholat Anda pasti diterima oleh Allah. Dipastikan saja, biar tidak ragu-ragu. Gimana? Tapi kalau sampai ragu-ragu, itu pekerjaan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ketika Anda ragu-ragu, imam wis ruku, wis sujud magi usolli. Makmum niku karepe ngusuk-ngusukaken. Usul. Imam wis sujud ah. Kolok. Ojo ngoten, Bun. Pokok syarat rukun wis reka penuhi, awake suci teko hadas gede hadas cilik, pakaiane suci, tempat sujudnya suci, menghadap kiblat sah, pasti diterima. Dipastikan saja. Itu namanya husnudzon. Kula ngomong ngeten iki bukan tanpa dasar. Dasar saya hadis qudsi. Nabi Muhammad dawuh, Allah Ta'ala dawuh hadis kursi, ana inna dzonni abdi. Saya terserah prasangka hamba saya. Kalau sampai berprasangka diterima, pasti diterima. Iya betul? Wis ndak usah musuh-musuh no wis. Makanya kalau tidak sependapat, kurang sependapat, ada mubalek pidato begini. Pernah saya tegur mubaleknya. Sembahyang eling kantor, sembahyang eling iwak laut, sembahyang eling buah naga, sembahyang eling pegawean, iku hing husuk. Kapan hing husuk hing sak sembahyange? Ono sembahyang eling pegawean, eling kantor, eling PP-an. PP-an di PP eling. Kapan ngoten niku hing husuk, kapan hing husuk hing sak sembahyange yang diterima? Ngeten iki jarehan sembahyange males. Leren ben males kari angel sembahyang. Ing jarang gari masjid sepi gitu. Nggih mboten? Temu sakit ngoten pun Bu, Pak. Masya Allah. Ono dene riko niki waktu sholat kok eling kantor, kok eling buah naga, kok eling pasar, kok eling pegawean. Panjenengan kudu yakin bahwa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Dat yang Maha Pengampun dan Allah Dat yang Maha Kasih Sayang. Yakin di sepuro niku. Ojo maning riko sembyang cuma eling buah naga, dosa riko sak akeh pasir nang segoro sak donya kok riko njaluk sepuro. Di sepuro ambi Gusti Allah. Nggih mboten? Sampai kalau baca kitab standar, kitab pondok pesantren yang standar untuk sholat itu Fathul Qorib. Sampai buka urutan ben Fathul Qorib. Tidak ada kok Pak, rukunnya sholat harus khusyuk itu tidak ada. Sholat harus khusyuk, tidak ada. Sampai buka kitab Fathul Qorib. Monoman yang balik pidato ngeten. Riko kapan kepengin khusyuk sembahyange? Ya kudu ngerti artine. Ihdinas siratal mustaqim paring artine iyyaka dumateng panjenengan nak butuh kula nyembah wa iyyaka dateng nasta'in. Kapan ngerti artine kok percuma paling ngerti artine. Kolok maning gitu. Padahal teng kitab Fathul Qorib itu ndak perlu ngerti artinya. Rukune salat niku siji, an-niyatu niat. Asane utahe kaping pindho iku al-qiyamu ngadeg, al-qadir ing ngatasi wong kang kuwasa. Pertama takbiratul ihram, nggih mboten?
Masya Allah. Nomor 4 qiraatil Fatihati maca surat Fatihah. Maca surat Fatihah. Mosok penerjemah siji mboten pokok maca surat Fatihah. Hing usah ngerti iya kadang panjenengan nak bojoku lho nyembah kok ya kadang. Kapan ngerti diterima? Enggak. Oh, pokoknya maca surat Fatihah itu rukunnya sholat. Terus diurut sampai terakhir. Rukunnya sholat khusyuk niku mboten enten. Yes, reko ambisun niki sembyayange subuh Kanjeng Nabi 2 rakaat, isun mriko ya 2 rakaat. Ki as'ad, ki syafaat, ki hamid pasuruan ya 2 rakaat. Tapi kan beda isun mriko ambi ki syafaat, ambi ki hamid nggih mboten. Dipaksakan kita seperti ki hamid ya ndak bisa dong. Semakome dewek-dewek tuh. Yes, pokoknya kemampuan kita seperti itu ya sudah seperti itu lah kita nggih. Dan kita harus yakin kalau sholat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Sehingga waktu sholat bukan ragu-ragu, tenang mawon pun, yakin diterima. Dek, riko bisu tangis subuh kayak dilem Nabi Kanjeng Nabi. Bisu tangis subuh ben monggone di shooting kene nanggo HP. Riko arep tur tangi perang ambi setan. Kerungu nang kene, sholatu wassalamu alaik, riko tangi nang tawa kasur, tek melek nang mburi kasur. Wis melek setan nyebul meripat itu. Turu maning. Krikis turu maning. Meripat itu langsung. Delur bekerja. Reko langsung turu maneh. Sisi nak turu krungu adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, eling Pak ya Ustadku par ganjaran jamal subuh gede tangi. Tangi glek mlakuna cedhing. Setan ngetutaken nang berending kok. Ngetutaken jare setan. Gomugo nguyu wetok ya. Kok marek nguyu tuh maneh gitu. Ditutaken nang burine. Munggo kena di shooting, Pak. Wapik pertarungan ini. Jatuh ceding. Nguyuh, marek nguyuh ternyata wudu. Jare setan asem wudu lali. Salin kelambi berangkat nang masjid. Arep berangkat udan deres. Jare malaikat, jare setan borong iki wis, borong udan. Reko makin goleki payung. Nanti payung. Pokok jamaah iki man subuh gede ganjarannya. Melaku jamaah sarung dicincin udah deres. Marek jamaah subuh ono hang pidato kuliah 7 menit. Sembayang heng kusuk eling payung leren ben mari kare angel sembayang. Ngasane ngendor-ngendori wong jamaah nggih mboten? Ndak usah sudah, pokok gelem nang masjid sembahyang 5 waktu top niku pun nggih mboten? Bu, salat ini solusi kehidupan. Saat ini kata yang susah, gitu nggih? Allah Ta'ala dawuh wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jaluk tulung nang Gusti Allah melewati sabar dan sholat. Paling efektif minta tolong kepada Allah, ranking 1 melewati sholat. Kapan bisa wis jamaah 5 waktu, syukur bisa nambah tahajud, bisa nambah duha. Alhamdulillah. Nggih mboten? Insyaallah. Masuk doh Nabi Ibrahim yo ndonga salat, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah diri saya orang yang ahli mendirikan sholat dan seluruh anak cucu saya. Hang pertama kali dinilai kali Gusti Allah benjing dan dina kiamat adalah amal ibadah sholat. Kulo mati, ndika mati, sampean mati, saya mati, semuanya akan mati. Tinggal nunggu saat, tinggal nunggu giliran. Entah gilirannya yang mati sampai dulu, saya belakangan. Entah saya belakangan sampai dulu, terserah Gusti Allah. Umpama riko sulung kula kari-kari, kula mboten napa-napa. Saestu mboten napa-napa.
Umpama kula kari-kari ndika sulung, nggih mboten napa-napa. Kula niki enakan mboten ruwet. Ndika sulung kula kari nggih monggo, kula kari-kari ndika sulung nggih monggo. Ya ora ngoten lho nggih. Duh Pak Yai kula tasih enem umur 40, 50 niku ngarep mati umur 70. Aja ngomong gediku beng. Program Ijroil pencabut nyawa 2000 sampai 2022 niki enom-enoman tok yang dicabut. Berdasarkan penelitian ini, kok nang Sukawidi truk tangki belum ngerime eling ding 15 hari yang lalu nabrak umah sepisanan papat mati 6 kabeh. 4 hari yang lalu nang Malang 182 nggih betul 6 kabeh. SMP, SMA, mage kuliah 110 peluru dingunang tuwek 6 kabeh. Catatan buku saya 2000 sampai 2022 ini artis dan bintang film hang mati 6 petang puluh artis. Mulai Arifin Cinur, Ziki Zulkarnain, Abeng Ngesti, Poppy Mercury, Ricky Ricardo, Binyamin Soeb, Dono Kasino, Niga Ardila, Sukma Ayu, Aldarisma Alfarini, Muhammad Taufik Safalas, Krise Basuki Asmuni, Gito Rolis, Sopan Supian, Susana, W.S. Rendra, Maggie Z, Aji Mas Said, Ustadz Jainuddin MZ, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Jojon Olga Saputra, Jupe Seventeen, hang tuwek mong loro Mbah Marijan nembe Mbah Surip. Insyaallah. Rong minggu ngapalaken iku lan. Karena ning sore dadi kiai ngawur kan. Aja dibiarane maning bulet gitu lho. Bisa nih gimana sih? Padahal Mbah Marijan itu ampuh nang TV ku rasa. Kan yang Gunung Merapi ngeluntung. Ini rasa. Mbah Marijan mati oleh seminggu, oleh 3 bulan disusul Mbah Surip, hang tuwek rambut gimbal semeret itu. Mati pisan nang kuburan ketemu jare Mbah Surip, Marijan tak gendong kemana-mana, padha tuwek kelet jare. Ya Allah. Ojo ngomong makin 6 dulur, nggih mboten? Maning saiki kula tingali Ijroil iku pantese ing karya mes nyabut siji-siji kesuwen. Senengane rombongan saniki. Lumajang, tanah longsor, rombongan mati cakakean. Nggih mboten? Sore nang Malang, rombongan mati cakakean. Waktu corona niku Juli 2021, posisi corona waktu itu posisi Delta. Di Banyuwangi yang mati sehari 40 orang, 50 orang, 70 orang. Semua rumah sakit full mayat. Mayat diwadi peti sampai metu tuku rumah sakit. Saking akeh mayat, petugas rumah sakit wis angkat tangan, kewalahan ngubur. Akhirnya keluarganya boleh mengambil. Asalkan tetap prokes ya, diwadi peti mayat. Sampai ono wong emake mati, mayite keliru gitu. Kakek mayit mah itu. Dok, boleh saya tak pulang ibu saya? Boleh, asalkan tetap prokes ya, tetap di dalam peti. Iya, go mulai jadi kak adik mbok 5 tahun yang tahu rumah mbok nang Jakarta. Dibuka kemarin mbok peti ini, kepengen nuru wajib mak sepisan deh. Yos dek. Dibuka peti, ono bermosi. Keliru mayit iki, kok ndi dibalegaken maning to. Keliru saking akeh mayit iku. Ono bermosi mak itu keliru mayit. Ya Allah. Wong wadon-wadon padha susah waktune wis. Ya arep susah ku ndi? Mangan uyah ing asin, mangan gula ing manis, bacot ing mambu barang-barang tandane keneng corona. Nggih Bu nggih?
tonggon kula wadon nangis nang omah Pak Yai, kalau arep mati kula Pak Yai, arep mati kena corona. Apu kok hiro ngomong arep mati. Kula mangan uyah ing asin, gula ing manis, biacot kula telung bengi mampu bareng-bareng Pak Yai, arep mati kula lirik upil lebek. Iya, kemproh. Syukur nang kula iki. Lirik iki wadon-wadon lipenan tapi upil lebek gitu. Rezekana mulia kan, rezekana itu kan. Pilih bek, melekok rasanya dulu. Oleh kan lipenan itu dia, kayak mulai aku. Kesuk toko maning, kelendi, mampu Pak Yai, mampu pun mampu. Popot dia cotir. Oke, hari itu. Ya Allah. Dulur ingkang kula hormati, ingkang kula cintai. Tiang kapan limang waktune padheng, Bu? Atine ku anteng atine temenan. Gusti Allah maringi anteng. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, ati dadi anteng. Wong urip tergantung atine. Kapan atine anteng, lambene anteng, pikirane anteng, mripate anteng, kupinge anteng. Nggih mboten? Kanjeng Nabi dawuh ngeten, inna fil jasadi mudghah. Idza saluha jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wahyal qalbu. Sak temene nang awak kira ana segumpal daging. Kapan dagingku apik, awak kira kabeh dadi apik. Kapan dagingku elek, awak kira kabeh dadi elek. Segumpal dagingku arane ati. Wong kapan atine apik, lambene ngomongnya apik, meripat dalam perkara kang apik, melakoni sikil nang perkara kang apik, memang atine apik. Wong kapan atine elek, lambene ngucape elek. Wong kapan atine apik, tanggo bangun omah, mesti lambene muni alhamdulillah. Atine apik pancene nggih mboten. Wong atine elek, jare lanang Dik, tanggo sebelah tuku fiction Dik 30 juta, jare wadon paling kredit. Oh, atine elek. Oh, udah kredit besar jauh. Ibat kesel. Mas jam motor disaper biasanya duduk itu masuk di. Atine elek, lambene ngucapi ya elek, nggih mboten. Makane atiku masih hinggaton sering diomongaken, hinggaton padahal sering diomongaken, Mak. Bareng le ajeng megi teng Bali, Mak, dongaken selamat apa, Mak? Le hiro mlaku ngetan ndongakaken selamat. Biane selamat hiro ngetan, hiro kang ati. Hing ngono wong tuwek ngomong le biane selamat hiro ngetan, hiro hang sikil-sikil ya. Sajane munggone muni hang sikil-sikil mosok salah, wong mlaku ngetan aku sikil lah. Kok yang dibicarakan hati. Nggih mboten? Remaja mandar demen nabi gadis rogo jampi pasti bicara hati. Aku jatuh cinta padamu dengan sepenuh hati. Aku jatuh cinta padamu dengan sepenuh endas. Jare wadonane biaduk piro iku. Piro goblok aja demen ambisius goblok piro iki. Aja yang tahu sekolah ono sepenuh endas. Sepenuh hati. Tidak kelihatan padahal hati. Nggih betul? Di Al-Quran oleh Allah kita disuruh mendoakan hati kita, bukan mata kita, bukan telinga kita, bukan otak kita, bukan kaki kita, tapi Allah perintahkan kita tiap hari disuruh mendoakan hati kita. Doanya bagaimana hati kita? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan kau palingkan hati ini setelah hati ini mendapat hidayah darimu ya Allah. Sampai mati pokoknya netepi iman lan hati. Dulur ingkang kula hormati, ingkang kula cintai. Niki contoh mawon, contoh. Niki aqua. Aqua niki isine banyu.
harganya Rp5.000. Nggih mboten? Kenapa kok murah hanya Rp5.000? Karena isinya air. Kapan kula kuntek banyu niki? Kula kuntek, saya ganti madu. Madu yang asli segini nih Pak, 500.000. Naik berapa persen? Dari 5.000 menjadi 500.000. Semakin mahal. Botolnya tetap niki, tapi isinya yang berbeda. Pun madu kula kuntek, saya ganti minyak wangi. Saya baru datang dari umroh 15 hari yang lalu. Minyak wangi di Mekah segini ini, botol segini ini 5 juta. Dengan merek yang lain bisa 10 juta. 5 juta. Isi banyu 5.000, isi madu 500.000, isi lengo wangi 5 juta. Pun kula kuntek lengo wangine kula genti peceren. Isine tai ambi oyo anget-angetan. Sampean beli berapa kira-kira? Dia kasih harga berapa? Jangankan dibeli, dikasih saja kita tidak mau. Betul? Pak, kerongkongannya menungso podo bae, Pak. Wajah isun nang ngarep padha ambirika, kuping isun nang samping padha ambirika, sikil isun nang ngisor padha ambirika. Yang membedakan adalah hatinya. Hati manusia ada yang kayak madu, ada yang kayak minyak wangi, ono hang koyo peceran. Paham betul itu? Dan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula wong kapan atine niki apik, selalu nanggung niki husnudzon menyangka baik, tenang atine. Mulane aja pati usil lambi tangga, aja pati usil lambi kanan kiri pun ditoto atine kang apik, madhep nang Gusti Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari ini besok dina kiamat, hartamu dan anak-anakmu tidak ada manfaatnya sama sekali, illa kecuali man manusia atallaha yang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Hatinya selamat dari hasud, dari dengki, dari sombong, dari tamak, dari rakus. Lolos orang ini masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Des kapan wis mati tinggal kabeh, disalini kelambi putih. Kapan wis melaku sing bisa mulih, tumpakane kereta Jawa, roda papat rupa menungso. Tumpakane kereta Jawa, roda papat rupa menungso. Salatullah ala Toha Rasulillah, salatullah ala Yasin Habibillah, salatullah umah tingkat sing digawa, mobil apik ditinggalno, pangkat jabatan sing digawa, rabi ayu dilirik. Pangkat jabatan sing digawa, rabi ayu dilirik. Salatullah ala Toha Rasulillah, salatullah ala ya
Yasin Habibillah Salatullah Rekomunio NU saged Pak. Saged Bu. Hang kompak tapi nggih. Adan loro Jumatane NU. Nganter hang kompak nggih. Adan loro Jumatane NU. Nanggo kunut subuhane NU. Subuhane Yasin tahlilan wasilahe sholawatan amaliyah Yasin tahlilan wasilahe manakiban amaliyah sholatullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Salatullah mangke rekomunio muslimat kedua fatayat sakit nggih. Bapak NU Ibu Muslimah Kakang Ansor adik Fataya tahlilane tiap malam Jumat mulai tahlilan podo nggawa berkah salah rahmat iki badokan tok rasane ngomong berkat tangannya ambek gede iki ngoten-ngoten iki pandir kok rahmat kedua berkat ngoten cekekan tok rasane itu betul Pak iki lha ben riko panaken iki bae badokan tok wanter luput terus berkat ya Allah rahmat tolong terus berkat dulu aja badokan tok harus nyekel berkat terus Masya Allah Dulur ingkang kula hormati, ingkang kula cintai niki do Bu kapan urip nang donya sak susah-susahe paling-paling swidak telu sing ngono nggih mboten mangkane nang donya iki Bu uang memang tidak dibagi sama oleh Allah. Uang tidak dibagi sama. Tapi yakinlah sedih dan gembira dibagi sama. Mereka kapan deleng wong sugih, pitise miliaran. Jangan dikira orang itu senang terus. Mereka juga punya susah. Gimana? Kalau Anda melihat orang miskin, jangan dikira susah tok. Mereka juga punya senang. Gimana? Orang kaya miliaran, triliunan bisa menangis dan orang melarat bisa tertawa. Betul enggak? Orang yang paling sedih hari ini Jenderal Sambo. Kurang apa dia? Kurang apa? Pangkat sudah jenderal pangkat 2. Uangnya miliaran. Polisinya polisi. Nggih betul? Jangankan Kapolsek, Kapolres saja ditelepon Jenderal Sambo. Ndredeki sasi. Kalau repot sekolah yang tutup gitu. Cak bahasa rodok harus mati paham. Informasi, globalisasi, transportasi, ndredeki sasi. Belajar tak dengan bukakan kamus itu. Ya Allah. Pak, Bu, kalau hari ini Anda orang yang susah, jangan pesimis, jangan kecil hati. Tetap optimis kepada Allah. Boleh jadi 5 bulan yang akan datang Anda orang yang sukses dan bahagia. Nggih betul? Kalau hari ini Anda orang yang sukses dan berhasil, jangan sombong. Bisa saja setahun kemudian Anda orang yang jatuh dan sedih. Nggih betul? Dan Anda harus yakin tidak ada kesenangan yang abadi di dunia ini dan tidak ada kesedihan yang abadi.
Semua hanya numpang lewat, semu dan sementara. Asli kebahagiaan yang abadi hanya satu, ketika Anda masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan asli kesedihan yang betul-betul sedih juga hanya satu, ketika Anda masuk di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama di dunia ini tidak ada kesusahan yang abadi, juga tidak ada kesenangan yang abadi. Sedih dan gembira silih berganti, gimana? Sedih dan gembira takkan selamanya, semua kan sirna, ganti dan berubah. Tidak peduli siapapun dia, yang menangis dan yang tertawa, yang bersedih dan yang gembira, selalu mewarnai hidup manusia, baik dia miskin ataupun kaya. Ono alek tuh tepak gitu lebih, makin lawaran suara gitu, turun dirageni makin. Nggih betul? Bu, kula tahu barengi wong sugih. Sak Banyuwangi mungkin nomor 3 sugih. Pak Yai dapat koleman di Surabaya, undangan itu manten. Dapat bareng saya Pak Yai. Oke, diparing nang omah kula. Sak mobil dengan saya. Nyampe di Surabaya di hotel megah, prasmanan mewah, kula lirik, terus ati guling. Kenapa Pak? Ini darah tinggi Pak Yai, enggak bisa sama. Ya Allah. Geser lagi ono rawon. Kenapa? Kolesterol Pak, tidak berani saya. Tidak berani kolesterol. Geser lagi ada udang lobster segini-gini. Iku nang Denpasar siji niki urang 1.000. Ono rong meja dimasak macam-macam masakan. Rong urang nih. Kenapa Pak? Urat asam Pak ini. Ini sikil bisa cekot-cekot Pak. Entu tak tembenangan ndi wong. Tiba nunggu lagi timun. Timun loro ambek kerupuk loro segone sithik. Wong iki pidese akeh mau mangan timun go parah terus. Uang tidak dibagi sama, sedih dan gembira dibagi sama. Nggih mboten? Kula mboten Bu, kula sate pitung. Udang lobster mosok akeh-akeh telung. Gule sak mangkok, ikan bakar siji, kerupuk 5. Ya sak onone lah dulur iki. Onone iku ya iku piye wis. Mangan sak meja kali kula, semerep kula mangan dhek geleng-geleng kepala. Pak Yai umur berapa sekarang? Saya 50 Pak. Saat ini 57. Pak Yai, mohon maaf Pak Yai. Mohon maaf Pak Yai. Ini saran dokter saya Pak Yai. Saya tiap 3 bulan sekali cek kesehatan di Jakarta. Dokter saya menyarankan umur 50 tahun ke atas lebih banyak makan buah dan sayur. Hindari makan daging kambing dan daging sapi biar Pak Yai sehat. Lah kenapa Pak? Karena daging kambing mengandung kolesterol tinggi Pak Yai. Kulo jawab, dokter kok goblok niku. Lah Pak Yai tamatan Amerika, masih tamatan Amerika goblok dokter itu. Bodohnya di mana Pak Yai? Duduhan nggih, Pak. Kambing tidak pernah mengandung kolesterol, tetapi kambing mengandung anaknya sendiri. Saya mulai kecil sampai tua ini belum pernah melihat ada kambing mengandung kari kolok dokter itu rasanya. Masuk nih. Setahu saya kambing mengandung anaknya sendiri. Hari bodoh yang mari-mari dokter itu. Loh Pak Yai, saya kan menunjukkan biar sehat Pak Yai. Pak, kalau sampai tidak makan daging kambing, sate gulai dan rawon, lebih baik menyalahkan diri sendiri. Gimana Pak Yai? Pak Yai, saya tidak makan daging kambing dan gulai karena saya kurang sehat. Selesai. Jangan memprovokasi orang lain untuk tidak makan sate dan gulai. Kalau begitu Pak Yai, saya ngasih ilmu Pak.
Kalau sampai memprovokasi orang lain, saya khawatir panjenengan orang yang melarang sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad suka daging kambing, berarti makan daging kambing sunnah Nabi. Sampai beliau mengatakan aulim walau bisatin, adakan walimah walau hanya menyemotong seekor kambing. Sapi dan kambing tidak bisa jauh dari umat Islam, Pak. Kenapa, Pak Yai? Karena sapi dan kambing bagian syariat agama Islam. Bagian yang mana, Pak Yai? Goblok maning rek iki. Rek lebaran haji kurban bebek. Hehehe nonton sandal iki rek. Ah rek kolok seru rek iki. Kurban bebek kan pipitik. Sapi dan kambing sudah menjadi bagian syariat agama. Umat Islam tidak bisa jauh dari daging kambing dan daging sapi, betul enggak? Langke, mereka dua anak pun akeko niku beli bebek. Beli wedhus, nggih betul. Nah niki kalau sampai tidak suka daging kambing dan daging sapi, Pak, lebih baik menyalahkan diri sendiri. Kenapa Anda makan kurang sehat, Pak? Ya selesai. Tidak usah memprovokasi itu. Sudah begitulah ya. Saya khawatir kalau sampai menghalang-halangi, sampai termasuk orang-orang yang menghalang-halangi sunnah Nabi Muhammad SAW. Paham tidak, Bu? Para bapak, para ibu, para saudara ingkang kula hormati, ingkang kula cintai, dan hati-hati lihat HP ini, Bu. Di sini sekarang ada GAM. GAM bukan gerakan Aceh Merdeka, GAM gerakan anti mulutan. Dia mengatakan, ndak usah ikut kiai, ndak usah ikut ulama, ndak usah ikut habaib, langsung aja kita kepada sumbernya Quran dan hadis. Kiai itu manusia biasa, banyak dosa, banyak salah. Ulama juga manusia biasa, banyak salah, banyak dosa. Ndak usah diikuti kiai dan ulama. Kita harus kembali kepada Quran dan hadis. Rame di YouTube ini. Kita digiring untuk kembali kepada Quran dan hadis. Pak, tidak bisa, Pak. Kita harus ikut ulama dan kiai. Ayo, kalau kita kembali kepada Quran dan hadis. Kapan riko hing milu kiai kembali kepada Quran dan hadis. Zakat fitrahnya orang Banyuwangi setiap malam lebaran tidak sah zakat fitrahnya. Kok tidak sah, Pak Yai? Nabi Muhammad kalau zakat fitrah pakai kurma, tidak pernah pakai beras. Sampai lihat di hadisnya Nabi Muhammad, tidak satu pun beliau dawuh zakat fitrah pakai beras. Berarti pakai beras tidak sah dong. Kalau ikut hadis Nabi Muhammad harus pakai kurma. Imam Syafi'i madhab kita mengatakan tidak apa-apa, tidak pakai kurma. Yang penting zakat fitrah kata Imam Syafi'i. Makanan pokok di negara itu apa? Setelah diteliti makanan pokok di Indonesia adalah sego. Maka pakai beras tidak apa-apa. Pakai beras itu bukan pendapatnya Nabi Muhammad, tapi dawuhnya Imam Syafi'i. Berarti dawuhnya kiai kan? Dawuhnya kiai pakai beras itu. Kalau ikut Nabi Muhammad harus pakai kurma. Golek kok kurma rek. Kepil ngene kok jakat ngene kurma. Wes, nama loro munggaji umroh Nabi Muhammad pakai unta. Kapan riko kudu persis Nabi Muhammad numpak unta tuh kebanyakan nang Mekah. Hehehe diomongnya. Lalu kapan numpak unta 15 tahun burgadu riko. Bokong riko beset kabeh. Keneng blunge unta gede-gede. Gaduk India mati riko wis. Masyo nggo antangin 10 kresek. Sakjang muntalan tangin. Getukin dia mati rek. Nabi Muhammad tidak pernah naik pesawat, Pak. Nggih betul? Ketika naik pesawat hanya 11 jam dari Juanda Surabaya sampai ke Jeddah. 11 jam numpak unta 15 tahun. Kapan riko numpak unta menggaji umroh langsung dicekel polisi, dipenjara langsung. Waktu penjara Pak Yai. Berarti riko untone nyolong nang kebun binatang. Wong Banyuwangi sapa duwe unta, sapa duwe unta. Kolok kira-kira. Ya orang gitu loh. Iki malah bodoh jelas ya rek.
Terakhir HP. Zaman Nabi Muhammad tidak ada HP. Hukum berkembang sampai hari kiamat dan itu harus dijawab. Yang menjawab adalah ulama dan kiai. Tidak mungkin tuh Nabi Muhammad menjawab, gitu. Kulo ngaji nang pasar, mudun teko pintas, mangan bareng jak 20. Ono takon Pak Yai, bagaimana hukumnya Quran diakses di HP 30 juz? Kan sakit kan Bu nggih? Sekarang Quran masuk di HP 30 juz kan bisa kan? Pertanyaannya gini Pak Yai, tepak kulo teng Wali Songo, Gaduk Semarang, kebelet teng toilet. Kalau saya bawa HP ke toilet, buang air besar, ada Qurannya 30 juz Pak Yai. Boleh apa enggak? Kapan kulo tinggal teng jobo, keting hilang Pak Yai. Boleh HP kulo 7 juta Pak Yai. Ini harus dijawab, kulo jawab, HP Riko patenono off, dipantikan dulu. Tek, mati, bawa ke toilet. Ndak apa-apa. Kancane ngengkel, jare kancane Pak Yai. Saya punya teman tamatan Mesir. Kalau hanya dimatikan tetap haram Pak Yai. Kecuali Qur'annya dihapus Pak Yai. Kalau sekedar dimatikan makan masih ada Qur'annya Pak Yai di dalam HP itu. Haram Pak Yai. Teman saya dari Mesir begitu Pak Yai. Kancan kok kurang cerdas sidik men. Hun hing tau kuliah nang Mesir lek, cuma kapan arep nang Mesun pancoran kudu liwat padang pasir. Tempatnya senuk-senuk iki gawe ya. Kudu liwat kono ya. Mesti liwat kiri kono. Lah, Rogo Jambi padang pasir, Singanjuru padang ulan, apal sak Banyuwangi iki kok ndi kowe. Dulur. Kapan Riko ngomong kudu dibusek Qur'ane? Bah, kurang cerdas sithik kancane kok. Kok ngoten Pak? Contoh. Isun apal surat Yasin. Hun apal surat Waqiah apal, surat Ikhlas, surat Fatihah apal. Hun simpen nang utek isun kene, surat Yasin. Endane isun ngising coplok ndas iki. Mergo ono surat Yasin nang kene. Terus kanca-kanca kang ngapal Quran 30 juz kok endi aja. Nang kene ono Qurane 30 juz, ngising dicoplok ndase. Kan kolok iki. Atau hafalannya dihapus hafalannya, ya eman-eman toh menghapus hafalan. Wong hafalannya 7 tahun kok 30 juz niku dihapus. Eman-eman toh. Nggih mboten? Hang penting mlebu nang WC aja maca Quran, selesai. Nyanyi ono biyen mlebu WC digawa nang endi, digawe kelendi, suwi bebarengan, nono kejelasan, hang dadi pikiran, dadi pitakonan, isun duwen riko, opo trimo konco, diamar opo, buyar opo, diterusno opo, semene biain kadung duwe niat, ati ojo mamang mumpung durung minggat, welas iki ilang ngisi ngos. Mencret lho umur kok ya. Nggih betul. Yang penting aja maca Quran. Ambil lu nang WC, ambil lu. Digawa. Ya Allah. Nggih betul. Ya Allah. Aniki dadi aja sampai katut teng HP niki Bu, ono gam gerakan anti muludan, ono ngomong jangan ikut kiai, jangan ikut ulama, aja sampai katut. Nggih mboten? Riko bisa maca Quran dulang Nabi Muhammad langsung riko. Mboten dulang guru-guru ngaji nggih mboten? Riko bisa sembahyang dulang Nabi Muhammad langsung. Mboten dulang kiai-kiai nggih mboten? Mangkane
ojo sampai didoakan nabi ulama, ojo sampai didoakan nabi kiai anak-anak sunan itu. Nggih Bu nggih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Sallallahu. Ya Allah, semua yang datang malam ini umat Nabi Muhammad, ya Allah, berikanlah kekuatan iman, Islam, rezeki yang banyak, halal dan barokah. Takdirkanlah semua yang datang malam ini, ya Allah, dapat ziarah ke Makkah, Madinah, sowan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallallahu. Ya Allah, jadikanlah putra-putrinya putra-putri yang soleh dan solihah, yang bermanfaat kepada agama, keluarga, nusa dan bangsanya. Jauhkan putra-putrinya ya Allah dari minuman keras, narkoba, ganja, narkotika, pergaulan bebas, homoseks. Jauhkan dari itu semua ya Allah. Ya Allahu ya Muhammad ya Abu Bakar ya Siddiq ya Umar Utsman wa Ali Siti Fatimah binti Rasuli sallallahu. Ya Allah, jika kau takdirkan meninggal dunia, takdirkanlah dalam ketetapan iman dan Islam dengan husnul khotimah. Takdirkanlah kami di yaumil qiyamah berjumpa dengan Rasulullah, dan kami sekeluarga kami, anak cucu kami semua ya Allah, kumpulkan di surgamu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farris ummata sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syafaatil Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.